lagi dengan saya, Rohmat, salah satu peserta GT5 Paper Production Indah Kiat Serang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Brock System, teman-teman. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, yaitu tentang paper machine. Yang kedua, tentang bahan baku kertas. Yang ketiga, pengertian Brock paper. Yang keempat, sumber Brock paper. Dan yang terakhir adalah Brock equipment. Nah, langsung saja guys. Nah, yang pertama, paper machine itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, paper machine atau mesin pembuat kertas. Secara umum, di paper machine ini ada dua proses guys. Yang pertama, yaitu wet end process atau proses basah. Nah, di proses ini ada beberapa proses juga. Yang pertama ada headbox, kemudian ada forming, dan juga ada pre-section. Nah, di sini bisa dibilang ini adalah awal mula proses pembentukan kertas guys. Nah, yang kedua ada proses dry end process atau proses kering. Nah, di proses kering ini bisa dibilang proses akhirnya. Di sini ada beberapa proses juga. Yang pertama ada dryer, kemudian ada size press, kemudian ada kalender, dan terakhir ada reel. Nah, selain itu nanti ada proses finishing dan sebagainya guys. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bahan baku kertas, yang pertama ada virgin pulp. Virgin ini berarti orisinal ya guys. Jadi virgin ini kita dapat dari pohon-pohon yang kita tebang guys. Pohonnya bisa akasia, eukaliptus, pinus, dan sebagainya. Jadi batang-batang pohon tadi itu akan kita olah menjadi virgin pulp guys. Nah, ini adalah contoh hasil dari virgin pulp. Bahan baku kedua ada recycle pulp. Recycle berarti daur ulang guys. Contohnya seperti kertas koran, kertas majalah, kertas-kertas kantor yang sering kita gunakan itu akan diolah kembali guys menjadi recycle pulp. Nah, seperti ini. Nah, kelebihan dari virgin dibanding recycle adalah virgin ini lebih bersih guys, lebih putih, dan kualitinya tentu lebih tinggi dibandingkan recycle pulp. Nah, yang terakhir ada Brock paper. Nah, Brock paper ini akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, yang pertama ada Brock paper. Apa sih Brock paper? Brock paper adalah produk kertas yang tidak menjadi final product. Bisa dibilang kertas yang gagal atau kertas yang reject, yang defect. Nah, kemudian Brock paper itu akan digunakan kembali di dalam proses pembuatan kertas. Jadi yang gagal tadi itu diolah kembali guys. Nah, nanti kita akan bahas pengolahannya ya. Nah, Brock paper ini terdiri atas yang pertama ada wet Brock, yang kedua ada dry Brock. Nah, wet Brock adalah lembaran kertas yang belum mengalami pengeringan. Artinya ini kita dapatkan di proses basah guys. Tadi kita sudah bahas ya. Proses basah ada 3, yaitu headbox, forming, dan juga size pre-section ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk wet Brock sendiri itu dihasilkan dari tahap forming dan juga pre-section. Nah, untuk tahap forming atau for drainer itu potongan kertas atau yang reject itu akan masuk ke coat speed, sedangkan yang di press section akan masuk press speed. Nah, nanti keduanya akan diolah di tahap selanjutnya. Nah, yang sekarang adalah dry Brock, adalah lembaran kertas yang sudah mengalami pengeringan guys. Nah, untuk dry Brock itu kita ambil dari dry end. Dry end ini ada dryer, kemudian ada size press, ada kalender, ada reel, dan tidak lupa juga ada finishing guys. Nah, walaupun sudah finishing tetap aja ada yang reject guys. Contohnya misalkan tidak sesuai dengan ukuran ataupun tidak sesuai dengan quality, jadi kita kembalikan sebagai bahan baku Brock paper. Nah, untuk wet end sendiri kita punya tangkinya sendiri guys, tangki wet Brock. Nah, untuk dry end juga punya tangkinya sendiri.
Nah, untuk ini apa namanya, dry broke ada dua. Pertama ada coated broke dan juga uncoated. Nah, coated ini artinya kertas yang dilapisi guys. Jadi permukaannya itu licin dan mengkilat. Nah, kalau uncoated berarti tidak dilapisi, berarti kertasnya biasa, tidak mengkilat dan tidak licin. Nah, untuk sistem pengolahannya, karena karena broke paper tadi itu kan secara ininya tidak bersih ya guys, jadi perlu tahap pengolahan. Nah, untuk stock cleaning virgin fiber ada 3 guys. Pertama ada alatnya, ada pressure screen atau juga bisa dibilang centrifugal screen. Yang kedua ada hydrocyclone cleaner. Yang ketiga ada juga deeculator atau deaerator. Nah, ini punya fungsinya masing-masing guys. Intinya adalah untuk membersihkan broke paper tadi guys. Nah, untuk yang recycle fiber itu hampir sama guys, hanya dibedakan di nomor 3 guys, yaitu ada penambahan dispersion plan gitu ya. Oke, nah untuk fungsi atau cara kerja dari alat-alatnya ini akan kita bahas di lain waktu ya guys. Oke, kesimpulannya yang pertama, broke paper adalah produk kertas yang tidak menjadi final product selama proses dan akan digunakan kembali di dalam proses pembuatan kertas. Yang kedua, sumber broke paper terdiri dari wet broke dan juga dry broke. Nah, equipment yang digunakan dalam broke system antara lain ada pressure screen, hydrocyclone cleaner, deeculator, dan juga ada dispersion plan. Oke guys, untuk saat ini sekian dulu belajar kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Terima kasih.